Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada pagi hari ini cuacanya agak mendung, tetapi insya Allah moga-moga selalu memberikan keberkahan bagi kita semua ya Bang. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal. Kita juga alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat segalanya, bisa berkumpul pada nuansa ngopi bareng pagi ini di Ngadirejo, Kartosuro. Pagi ini berhubung bani ngobrol-ngobrol Mas Noman Ya, kita masih bahas ini aja. Menyempurnakan keislaman. Yeah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah itu menyuruh manusia itu untuk fisil mikafa. Jadi masuk kepada Islam itu dalam keadaan yang totalitas, menyeluruh. Kemarin sudah kita bahas, ya kebanyakan orang itu baru menjalankan ibadah-ibadah. Jadi wong Islam itu ibadahnya dilakoni. Sholat, puasa, mungkin zakat, sedekah, haji, jarang-jarang. Tapi hidup dengan Islam ini yang jarang dilakoni. Jadi tidak hanya sekedar sholat, tidak sekedar melaksanakan ibadah seperti perintahkan Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semuanya, menyembahlah kalian semuanya kepadaku sebagaimana aku menciptakan kamu itu untuk beribadah kan gitu. Nah, ibadah itu tujuan utamanya untuk mencapai ketakwaan. Ketakwaan itu makna yang sangat luasnya itu adalah orang itu hidup di dalam Islam. Dan hidup dengan Islam. Jadi segala tatanan hidup ini, baik kehidupan rumah tangganya, kehidupan sehari-harinya, kehidupan apapun, itu harus dengan Islam. Dengan apa ya? Dengan aturan Islam. Bukan berarti kita menolak aturan negara, hukum negara ya kita nggak nolak gitu loh. Tapi yang lebih utama itu harus Islam yang didahulukan. Kalau kita beragama Islam, ya hidup kita dengan Islam. Mengatur rumah tangga dengan Islam, mendidik anak dengan Islam, apapun, berdagang secara Islam, bekerja secara Islami, semuanya. Tidak boleh lepas dari Islam. Ini yang saat ini banyak ditinggalkan orang. Ngakuni Islam ya sholat. Gitu. Wis poso. Tapi cara mendidik anaknya enggak Islami. Banyak. Kita lihat. Saudara-saudara kita, tetangga, maupun teman kita. Yang sampai hari ini usia sudah kadang-kadang sampai mencapai 40 tahun, 50 tahun belum bisa ngaji. Baru mulai belajar ngaji. Bahkan tidak sedikit anak-anaknya yang enggak dididik Islam. Hanya sekedar dititipkan di taman pendidikan Quran. Ya. Hanya sekedar diajarkan ngaji. Ojo sampai buta Quran, ya sampai gak iso maca Quran. Bahkan ya tidak sedikit pula yang tidak bisa sama sekali baca Quran. Sholatnya juga asal-asalan, rumahnya dekat masjid tapi tidak pernah ke masjid. Ya, tidak dididik karena orang tuanya tidak memberi contoh untuk datang ke masjid, untuk beribadah berjamaah sholat ke masjid. Bapaknya ya tidak tahu sholat apa enggak, kadang-kadang kita lihat masjid-masjid kita ini banyak yang kosong kan gitu. Yang rumah-rumahnya dekat masjid itu ya kita lihat sendiri. Tidak pernah datang ke masjid. Nah, mereka sholat apa saja kita nggak tahu. Di situ sudah dia tidak hidup dengan Islam. Itulah. Apalagi menghidupkan Islam enggak sama sekali. Anak sekolahnya kudu negeri, kudu favorit. Swasta yang favorit.
Tidak pernah berpikir bagaimana anak saya dasari agama yang baik, saya didik agama yang baik, ya, agar kelak menjadi orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli takwa, ahli kebaikan dalam segala hal, sehingga nanti di akhir hidupnya itu husnul khatimah. Ojo sampai ngelakoni hal yang buruk karena sudah terdidik agama. Wong sing wis terdidik agama ae, sing lulusan pondok pesantren itu enggak menjamin dia menjadi baik. Banyak contoh itu, banyak yang ketangkep korupsi, maling. Maling uang negara itu, bahkan ada yang profesor doktor hafal Quran, sampai masuk bui. Itu berarti dia belum hidup dengan Islam. Kalau orang hidup dengan Islam, menggunakan tatanan Islam dalam kehidupannya, gak ono maling, ngentit ra enek, bujuki ra enek, nipu ra enek. Karena semua itu dilarang oleh Allah. Kenapa dia sampai menipu? Karena dia tidak memahami Islam secara utuh, tidak hidup di dalam Islam secara benar. Bahkan tidak sedikit yang sudah disebut ustadz, sebut kiai. Cara hidupnya, cara mengelola rumah tangganya, cara mengelola bisnisnya tidak Islami. Jauh dari tatanan Islam. Ini harus ditoto benar Islam itu. Makna kafah itu menyeluruh. Menyeluruh. Jadi noto rumah tangga secara Islam, mau nikah ya secara Islam. Ya kudune rumah tangga ditoto secara Islam. Jadi bojone diajak ngaji, bangun majelis taklim, sampaikan hal yang baik anak-anaknya, sekolahkan sekolah Islam, begitu lulus dipondokkan, ya. Agar apa? Agar mendapatkan pendidikan Islam yang benar, sehingga nanti dia hidupnya kita harapkan hidupnya Islam. Kan jarang ada orang tua mengingatkan ngaji nak, jangan lupa ngajinya pagi sore, jangan lupa sholatnya, jangan lupa duhanya, jangan lupa ini, ya, jangan begini, jangan begini. Kita kalau hidup dengan Islam itu indah, enak, bahagia. Berkali-kali saya katakan, masa itu dikatakan Islam kalau ada orang pergi berduaan, anaknya pergi berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram dibiarkan, ya, laki-laki anaknya laki-laki pergi dengan anak perempuan dari pagi sampai malam baru pulang berduaan. Ini Islamnya mana? Ya. Wala taqrabul zina, Islam itu melarang mendekati zina, mendekati jadi dilarang. Allah dengan tegas mengatakan wala taqrabul zina. Jangan kau dekati zina. Apalagi berzina. Mendekati zina itu termasuk berduaan, melencar bareng dan sebagainya. Bahkan ada tidak sedikit orang membiarkan tahu anaknya nginep pergi dengan pacarnya. Sampai 2 hari, 3 hari. Orang tuanya cuek. Mucikari aja, germo aja, sangat takut. Jangan sampai anaknya melakukan perzinahan, walaupun dia menjual wanita penghibur. Nah, kalau orang sudah sholat, sudah sering datang ke majelis taklim, sering baca Quran, tapi membiarkan anaknya bergaul bebas. Ya lek wedhus sholat lah. Wedhus sih karena aturan ya, wedhus lanang, wedhus wedok kumpul. Kucing lanang, kucing wedok kumpul ngalor ngidul. Bedes lanang, bedes wedok kumpul. Tapi orang itu ada aturannya, ada batasan-batasan. Dalam Islam itu bukan kita dilarang untuk bergaul, tidak ada larangan. Tapi batasan-batasannya itu harus dijaga. Nah, ini yang dikatakan di dalam salah satu pendusta agama itu ya, fawailul lil musallin alladzi an salatihim sahun. Orang yang melalaikan sholatnya dalam kehidupan. Itu pendusta agama. Gitu loh. Jadi kita ini secara enggak langsung lebih banyak yang mendustai Allah daripada yang tidak mendustai Allah. Orang Islam itu tidak boleh memusuhi sesama Islam. Nyatanya kita sering. Orang Islam tidak boleh membenci kepada sesama Islam.
Karena di dalam Islam itu harus saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau udah nggak seneng, benci, dimusuhi, diadoi, diputus hubungan. Zaman sekarang banyak orang-orang yang agak gila-gila seneng-seneng itu. Blokir-blokir nomor HP. Kalau dia paling kuasa. Nah, kalau dia diblokir sama Allah, apa dia? Ya? Tidak bertegur sapa dalam 3 hari saja. Itu kafir sudah. Haram hukumnya. Tertolak sholatnya. Orang yang sengaja memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan sama muslim sengaja tanpa alasan yang syar'i, itu semua ibadahnya tertolak. Tapi dia cuek-cuek aja. Karena apa? Dia tidak hidup dengan Islam. Gitu loh. Kalau orang itu hidup dengan Islam, berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka dia akan baik segalanya. Jadi bukan malah diajari sih, enggak. Sekarang ini banyak yang salah kaprah. Salah kaprahnya di mana? Banyak teman-teman kita, saudara-saudara muslim kita yang orang tuanya nggak bisa ngaji, orang tuanya nggak paham agama, anaknya nggak dididik Islam, nggak diajari ngaji, begitu gede, melok kelompok tertentu, melok jamaah tertentu, mulai belajar Quran di situ, mulai ngaji di situ, ikut ngaji. Sing diajarkan iki gak oleh, iku gak oleh, iki bid'ah, iku gak ana contone, iki ana contone. Islam itu bukan itu. Sudah jelas. Bunyal Islam alal khamsin. Harusnya para ustadz-ustadz itu yang katanya sudah doktor, yang katanya sudah hebat-hebat, LC itu. Harusnya yang diajarkan itu pokok Islamnya dulu. Bunyal Islam alal khamsin. Dasarnya syahadat. Bagaimana kamu melaksanakan syahadat secara benar. Melaksanakan syahadat secara baik. Kalau orang ngomong miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi bagaimana kita mewujudkan dalam kehidupan itu bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah bersama kita, Allah mengawasi kita, Allah mencatat segala apa yang kita perbuat. Ini pokok masalahnya itu la ilaha illallahnya itu cuma sekedar dibaca. Tidak merasa diawasi Allah, tidak merasa Contoh saja, ada buku ya yang nulis lulusan Timur Tengah, top, titelnya LCMA, nulis buku kesalahan-kesalahan dalam sholat. Tulisannya bukunya itu kesalahan-kesalahan dalam sholat. Padahal setelah saya baca, yang dibahas dalam buku itu permasalahannya bukan dalam sholat, setelah sholat. Setelah sholat dikejamain, dikatakan salah itu bid'ah, nggak ada contohnya, nggak ada perintahnya. Ya. Ini bodoh umat. Soal zikir jamaah itu ada di dalam hadis Bukhari, ada jelas itu dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ini dinafikan, dihilangkan. Salam-salaman, habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum, terus salam-salaman, Allahumma sholli, ini dibid'ahkan, disalah-salahkan. Nah, saya nulis ini kan bodoh banget, dungu ini. Saya baca buku itu ketawa, ini yang nulis orang dungu ini. Sekolah ini yang Timur Tengah, diterima LCMA, tapi nggak paham dengan urusan sholat aja nggak paham. Yang namanya sholat itu, syariatnya sholat itu, diawali dari takbiratul ihram, diakhiri salam. Selesai. Berkali-kali itu saya jelaskan di mana-mana. Kalau orang sholat itu setelah salam selesai. Mau apapun boleh di situ. Yang penting ojo nyolong. Ya, ojo bar sholat zina. Ojo bar sholat terus ngutil sandale wong, sandale elek mulai gak usah apik, iku gak oleh. Ya. Bar sholat mencaci maki orang, bar sholat membenci orang berlebihan, terus ngerasani sing elek-elek, wah ngelek-ngelek gitu gak boleh.
Jadi setelah salam itu mau apapun tidak masalah gitu loh. Tidak masalah. Mau apapun yang penting jangan melakukan hal yang dilarang. Salaman itu ada hadisnya. Apabila dua orang muslim bertemu, kemudian dia berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Selama belum dilepas jabat tangan ini, seluruh dosa-dosanya rontok. Seperti rontoknya daun-daun kering yang diterpa angin yang keras. Dan hadis itu tidak mensyaratkan pas ketemu kita kok kono, kita kok kiri ketemu salaman. Enggak ada penjelasannya. Ya di dalam masjid kita habis sholat kan ketemu. Sebelum sholat ketemu salaman. Bar sholat selesai sholat, assalamualaikum, salaman. Itu masuk di dalam hadis ini gitu loh. Gak ono di dalam hadis itu dilarang setelah sholat gak oleh salaman, gak ada sama sekali. Tapi ini disalah-salahkan. Dan anehnya orang-orang bodoh-bodoh itu mengikuti. Maka saya katakan, kalian itu dibodohi oleh orang bodoh. Loh, kalau orang pintar gak begitu. Dia tahu. Ini tidak masuk kesalahan. Gitu loh. Tidak masuk kesalahan. Dzikir itu apapun bentuknya itu, dzikir itu kebaikan. Jadi habis salam mau dzikir sendiri ya monggo. Habis salam itu habis sholat, assalamualaikum mulai ya oleh. Langsung nang pasar kulaan beras ya oleh. Bar salam langsung balik nang ruangan ini kerjaan nang komputer oleh. Orangnya larang. Zikir ya oleh. Mau jamain, mau sendiri, tidak ada masalah. Jadi yang nulis buku kesalahan-kesalahan dalam sholat ini menunjukkan dia ini bodoh dan dungu. Sing bangga lebih dungu lagi. Karena apa? Setelah saya baca, yang dibahas itu kesalahan setelah sholat. Bukan sebelum, di dalam sholat. Dalam rangkaian sholat nggak ada sama sekali. Orang berdiri, mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawait apa? Usolli sunatan, usolli fardhol maghribi. Disalahkan. Salah. Gak ada tuntunannya, gak ada contohnya. Lah, yang salah di mana gitu loh. Ini orang belum sholat, baca syahadat itu baik. Jadidul imanukum. Perbaiki imanmu. Perbaiki imanmu dengan apa? Faqala la ilaha illallah. Kita ini disuruh memperbaiki iman kita dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat, mengulang syahadat kita untuk mengingatkan, untuk memperbaiki. Barangkali kemarin ada sirik-sirik kecil dan sebagainya. Ini sebelum sholat gak ada masalah. Orang sebelum sholat ngobrol boleh kok. Orang baca syahadat mau takbiratul ihram disalah-salahin gitu loh. Lucu banget. Karena ini nggak paham dengan Islam itu kayak apa. Secara utuh Islam itu nggak seperti itu. Ini yang paling pokok. Dzikir itu nyebut-nyebut Allah. Dzikir apapun bentuknya itu mengagung-agungkan Allah, memuji-muji Allah, mengingat Allah. Tidak ada Al-Quran suruh mengingat itu harus begini, dzikir harus begini. Kanjeng Nabi nuntunkan dzikir kudu ngene gak oleh ngene, enggak ada. Sing gak oleh ku dzikir main deprok ya oleh. Deprok nang WC kalau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ora oleh. Orang nang pasar ambek mlaku nang pasar ambek golek dagangan. La ilaha illallah. Bagus setan itu banyak di pasar. Pusatnya setan itu di pasar-pasar itu. Maka kata Rasulullah seburuk-buruk tempat di bumi itu pasar. Seburuk-buruk tempat di bumi itu pasar. Bukan di kamar mandi. Pasar. Bukan tempat pelacuran seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat di muka bumi itu pasar. Banyak setannya.
Maka di dalam pasar sambil subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Bagus. Ambil nang WC aja sampai ngono lho. Jadi adab itu masuk adab yang dilarang, enggak boleh. Jadi bagaimana kita ini menjalankan Islam kita secara benar gitu loh. Uripo dengan cara yang islami. Bukan cuma sekedar sholat, puasa dan sebagainya, tapi benar-benar hidup bertetangga secara Islam. Kalau punya apa, bagi sama tetangganya. Itu ajaran Islam. Dengar tetangganya kesusahan, nggak usah dimintain tolong, cepat datangin, tolongin. Oh, apa kekurangannya? Kita bantu semampu kita. Ini Islam kadang menghormati tamu tanpa pilih-pilih, siapapun tamunya dihormati semua. Miskin, kaya, elek, ganteng, ayu, apa kayak mangan kabeh aja sing kadang-kadang kayak mangan. Nah, orang ada tamunya yang orang-orang tertentu dikasih tempat di atas. Ruangannya khusus. Sing tembre-tembre kayak ini sore ini dia enggak Islami sama sekali. Islam itu tidak boleh seperti itu. Banyak banget tatanan kehidupan ini yang tidak sama sekali mengikuti ajaran Islam. Ini harus jangan. Orang kerja itu jadi apapun, jadi pimpinan, yang jadi apa, yang jadi karyawan, jadi staf, jadi apapun. Kalau dia orang Islam dan dia betul-betul menjalankan keislamannya di dalam kehidupan bekerjanya itu tertata baik. Itu tertata baik, tidak ada. Jadi yang ada itu keberkahan dalam hidup. Kalau kita sudah menjalankan Islam kita dengan benar, dengan baik, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup. Yang penting itu hidup itu berkah. Bukan banyak duit. Banyak duit kalau nggak berkah percuma. Kaya raya, duitnya banyak, rumahnya banyak. Segalanya punya, mobilnya paling telecek. Motor jenis apapun punya. Tapi nggak ada berkah. Nggak percuma. Akhirnya liar. Gitu. Ini yang paling penting. Jadi hiduplah di dalam Islam, hiduplah dengan Islam, dan hidupkan Islam. Jadi Islam itu dibawa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, membawa Islam. Tidak sekedar berdoa, zikir, tidak. Tapi semuanya, totalitas. Dalam berkendara aja banyak yang tidak Islam. Coba di jalannya. Zaman sekarang. Orang mau nyebrang, bukannya dikasih jalan, bukannya dia perlu tambah banter-banteran. Mana ada jalan Islam seperti itu. Loh kenapa satu-satu enggak ngeritik yang begitu? Diiling itu ngomong Islam orang-orang. Memberi kesempatan orang lain itu berpahala. Menyeberangkan orang yang mau nyebrang berpahala. Menyingkirkan rintangan di jalan berpahala. Itu ajaran Islam semua itu. Ada batu disingkirkan, itu bagian dari iman. Ada ranting kayu kok di tengah jalan bisa membahayakan pengguna jalan, singkirkan, itu bagian dari iman. Termasuk bagian dari iman, orang berkendara secara baik, benar, memperhatikan keadaan lingkungan. Ada orang mau nyebrang, ada orang mau belok, yes, berhenti sebentar. Kasih kesempatan dulu. Ini enggak, wus, tambah banter-banter. Lah Islam jadi mana coba itu? Apa ada ajaran Islam kayak gitu? Ya ada. Jadi orang usah ngomong bid'ah lah, gak oleh lah, kalau contoh nih lah, dan sebagainya. Apa kau numpak mobil anak contoh nih? Kapan Kanjeng Nabi ngajari numpak mobil? Nah saya kritik ustadz itu orang usah kekejangkem. Orang usah ngomong macam-macam. Karena banyak saya lihat ustadz kita ini ngomongnya itu bid'ah, itu nggak boleh, itu nggak ada contohnya. Yang pokoknya Islam itu 5 itu sempurnakan. Banyak sekali yang belum haji malah tuku mobil. Belum haji malah ribut beli tanah, beli rumah. Pokok Islamnya itu, sempurnanya Islam itu dengan haji, bukan dengan beli mobil. Sempurnanya Islam itu kalau udah haji, bukan dengan beli rumah. Nyatanya takut mau haji, takut gak punya rumah dulu, punya mobil dulu. Kedisian mati belum Islam.
Nah, gitu dikatakan Islam. Islamnya di mana? Gitu loh. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing mampu berhaji, kemudian dia tidak mau melaksanakan haji, maka kalau mati tidak boleh mati Islam. Mati Nasrani apa Yahudi. Itu ustaz-ustaz ngerti. Kenapa nggak dilakoni gitu loh. Jadi sempurnanya Islam itu 5 ini, pokok Islam harus dijalani. Syahadat disempurnakan, sholat disempurnakan, zakatnya disempurnakan, puasanya disempurnakan. Begitu punya uang cukup, cepat pergi haji. Sempurna sudah Islamnya. Baru menyempurnakan yang lain-lainnya. Meningkatkan kualitas hajinya, meningkatkan kualitas puasanya, meningkatkan kualitas sholatnya, meningkatkan kualitas syahadatnya. Terus ditingkatkan. Ya, itu yang paling penting dalam Islam itu. Bagaimana kita hidup dengan Islam, hidup di dalam Islam, dan selalu menghidupkan Islam, membawa Islam dalam segala aspek kehidupan kita. Itu penting. Betul. Oh, anak kok ngene aja rapi ya, nggak boleh. Begitu nggak boleh permusuhan dengan sesama muslim, itu haram hukumnya. Kamu harus jadi anak baik. Biarkan sekalipun dimusuhi, maafkan dia, doakan akan menjadi baik. Ini ajaran Islam. Tapi tidak sedikit orang tua membiarkan anaknya berlaku dolim. Mendolimi temannya, memusuhi temannya, membenci temannya, membenci saudaranya. Pilih kasih mbek saudara, sing apik, sing sugih diapiki, sing ora sugih diadoi. Orang tuanya diam, katanya orang tuanya Islam. Gimana Islam? Nah, kalau punya uang lebih, bagi dengan temannya. Kalau lagi makan bareng teman, kamu punya uang lebih, bayarin. Ini jalan Islam gitu loh. Sedekah makanan itu tidak harus kepada orang miskin. Ya, orang kaya sekalipun bareng kita makan, bayarin sedekah kita. Bagus itu. Tapi banyak ditinggalin. Dan tidak sedikit orang tua yang mengajarkan anak-anaknya. Pamit pergi. Paling hati-hati. Ojo ngebut. Sampai jam berapa? Sampai sore. Hati-hati ya. Jangan lupa ya. Kalau mendekati zuhur, cari masjid dulu. Sholat dulu. Ini jam berapa? Sholat duha dulu. Tadi pagi sudah baca Quran apa belum? Gak usah susu-susu pagi-pagi mau pergi. Baca Quran dulu. Gak usah banyak-banyak. Artinya dibaca, biar tahu maknanya, biar tahu paham ininya. Gak ada. Jarang sekali orang tua yang seperti ini. Loh, mau pergi kemana? Sama siapa? Oh jangan, gak boleh nak. Itu belum jadi hakmu, belum mahrammu, belum halal. Gak boleh, ya. Kalau mau pergi bareng-bareng, laki perempuan bareng, rame-rame, mau belanja rame-rame, mau ada acara ke temannya rame-rame, monggo. Nek berdua aja, ora apik iku. Islam melarang itu, ndak boleh. Ndak cuek. Malah bangga kok. Takoni lho niku pacare anak kula nggih. Wah, bangga banget gitu. Oh, berpacar tuh nggak boleh. Malah dijarno nginep orang tua edan. Hah? Ini loh. Jadi Islam itu indah. Ada masalah. Oh, ada masalah. Islam mengajarkan kalau ada masalah, tabayunkan. Kalau sudah tabayun ketemu islah, damai. Di dalam Islam itu begitu. Tapi nyatanya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam tidak begitu. Coba ini lihat keadaan sekarang ini yang terjadi di Indonesia ini. Carut marut. Saling bermusuhan, saling menghujat, saling membenci. Sesama Islam ini. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang mentogut-togutkan pemerintah. Pemerintah togut. Polisi togut tapi juga sip yang polisi ya tante. Loh. Pemerintah togut tapi gawe KTP nih. Nah, kalau sudah togut ya jangan pakai KTP togut gitu loh. Lek polisi itu mbok togut-togut ya aja gawe SIM ning polisi. Gawe SIM nang gone majelis ulama sing enggak togut itu. Ini salah kaprah gitu loh. Jadi banyak kesalahkaprahan yang tidak disadari bahwa dia sendiri jauh dari Islam,
dia sendiri hidup jauh dari tatanan Islam, jauh dari melaksanakan ajaran Islam, tapi sudah banyak menyalah-nyalakan perilaku hidup orang lain. Itu banyak banget. Ya. Orang tahlil itu baik, tahlil itu bacaannya bagus-bagus, dibaca orang kalau Yasin, subhanallah bihamdi, subhanallah iladzim bihamdi, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, macam-macam bacaan bagus, tidak ada yang jelek. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bagus semua. Disalahkan, dibid'ahkan. Tapi dia membenci sesama muslim. Menghujat-hujat sesama muslim. Ini haram hukumnya. Haram. Gitu loh. Dia nggak sadar bahwa ini haram. Menghujat-hujat kelompok lain, menyalah-nyalakan kelompok lain. Haram. Kenapa? Haram hukumnya. Orang yang masih sholat itu haram darahnya. Haram kehormatannya. Haram segalanya. Nggak boleh dimusuhi kalau masih mendirikan sholat 5 waktu. Dia masih saudara kita. Dia tidak boleh dihujat-hujat. Kalau salah diilingki, dinasehati, ditunjuki ke jalan yang benar. Suruh kembali kepada Quran dan Sunnah. Gitu loh. Banyak banget. Banyak. Jadi ustadz-ustadz itu kadang-kadang nggak mau muhasabah diri. Bagaimana dirinya kayak apa. Terus yang jamaahnya juga gitu. Percaya banget sama ustadz. Sampai saya pernah kan ngomong. Kalau kamu tidak percaya. Kamu dikira jamain tiap hari. Tahlil oleh anak wong mati. Lek kowe dilebokke neraka mbek Gusti Allah protes waro aku sing ngongkon. Selama kamu dzikir karena Allah. Kamu tahlil karena Allah, semua yang kamu kerjakan benar-benar karena Allah, kamu sandarkan kepada Allah, kamu hanya mencari ridho dan karunia-Nya Allah, mengharap semuanya Allah yang balas kebaikan itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Mendoakan orang mati dengan melalui cara tahlilan, tidak ada yang salah. Kalau bilang tidak ada tuntunan yang kayak apa, gitu loh. Itu tuntunan itu sudah dituntunkan semua. Kita aja yang salah kaprah. Kemarin kan udah ada itu penjelasan dari Pak Marzuki Mustamar. Ada orang mati diadani. Ya. Ada yang ngomong, wong mati tidak sholat. Saya ngejak sholat sapa? Ya Pak, ngadani itu setan itu lek krungu adzan minggat. Jin-jin kafir lek krungu setan melayu. Dukune kubur itu tempatnya jin. Banyak jin. Diadani supaya jin-jin ini melayu sak derenge diuruk. Lah apa bedane bayi diadani? Bayi tidak sholat. Lucu tak? Kadang-kadang itu penempatannya yang salah kaprah itu. Yang dibahas itu hal-hal yang nggak penting gitu. Nggak penting itu tidak akan pernah membawa kita ke neraka. Segala permasalahan itu. Tapi kalau kamu mengaku Islam dan kamu tidak hidup di dalam Islam, kamu mendustai agamamu, mendustai ayat-ayat di dalam Al-Quran dalam hidupmu, mendustakan keesaan Allah, mendustakan kekuasaan Allah, mendustakan segala yang melekat pada zat Allah, ini yang akan membawa ke neraka. Berkali-kali saya katakan, walladzina kadzabu bi ayatina wastabaru anna ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Bahkan orang pendusta itu sama Allah disejajarkan dengan orang kafir. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayat. Sesungguhnya orang-orang kafir, wong kafir yang jelas. Ya, orang salat, orang poso, orang nyekel Quran, orang maca Quran, kafir. Wa kadzabu dan orang-orang kadzab. Orang-orang suka mendustakan ayat, mendustakan agamanya, mendustakan keesaan Allah, mendustakan segala yang melekat pada diri Allah. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ngeri. Dia nggak pikir pendustaannya ngapain. Bid'ah itu nggak akan masuk neraka selama bid'ah itu baik. Oke lah tahlil gak ada tuntunan nih. Ya, oke lah dzikir jamaah nggak ada tuntunan nih. Kita
kita anggap benar, nggak ada tuntunannya, nggak ada perintah dari Rasulullah. Tapi juga tidak ada larangan. Dan itu perbuatan baik. Orang tahlil itu baik nggak? Orang dzikir jamaah itu baik nggak? Baik. Orang salaman-salaman itu baik semua. Nggak ada yang nggak baik. Maka tidak mungkin itu mbak ke neraka itu tidak mungkin. Hanya orang bodoh aja yang nerakakan orang-orang tahlil, orang-orang dzikir jamaah. Tapi yang jelas-jelas dusta. Ayat itu melarang bermusuhan sesama muslim. Ayat itu tidak boleh menggunjing orang muslim. Tidak boleh merendahkan orang muslim. Dilanggar kabeh. Diterjang semua. Ini yang paling pokok itu di situ. Hati-hati. Jangan terjebak kepada kelompok-kelompok yang dungu itu. Nah, ngaji boleh silakan. Saya membebaskan sahabat-sahabat saya. Makanya saya kan enggak suka bilang saya punya pengajian itu jamaah saya. Enggak. Itu sahabat-sahabat saya. Pada seluruh sahabat-sahabat saya ngaji oneng diwai. Semua akeh. Golek ilmu, tolabul ilmi kemanapun, siapapun. Loh, tolabul ilmi nagone pendeta iku oleh. Asal ojo melok nang gereja. Ojo melok sembayangi. Ada hal yang baik dari pendeta itu, ada perilaku hidup yang baik. Mungkin ada kata-kata yang bijak yang bisa kita jadikan landasan hidup kita untuk kita jalankan dalam kehidupan. Ada yang member-member itu. Kita belajar pada orang hidup boleh. Gak ada yang salah. Emangnya matematika itu jangan sapa? Kon gawe HP iki sing penemunya HP iki sapa? Wong kafir. WhatsApp iku wong kafir. Facebook wong kafir. IG ya wong kafir. Kabeh kafir ini. Konten-konten ini yang bikin wong kafir kabeh. Kok kita pelajari? Kok kita pakai Facebook? Kok kita pakai WhatsApp? Kok kita pakai HP loh, itu loh. Kadang-kadang enggak ke sana mereka itu. Enggak di tau sing bener Islami. Iki wis gak masuk HP dadak mengeku ya wis. Jauh kafir. Walah kafir. Bahkan wong Islam di kafir no. Wong jek salat di kafir no. Ada. Mensirik-sirikan, sirik itu. Keris itu sirik. Batu akik sirik. Tapi dia wedi mati. Sirik. Wedi melarat. Sirik. Wedi kepada polisi. Sirik. Wedi nang tentara. Sirik. Wedi nang orang lain. Sirik. Takut kepada selain Allah itu apapun bentuknya sirik. Gitu loh. Gawe akeh disirikno edan itu. Ini aksesoris ini. Saya tidak menyembah ini, tidak percaya ini. Saya tidak percaya, tidak yakin kalau saya pakai ini terus hidup saya jadi enak, rezeki saya jadi lancar. Itu baru sirik. Nah, kalau aja dipakai saja buat hiasan tangan, buat aksesoris, tidak ada masalah. Tapi ada kelompok yang gawe akeh sirik. Duwe keris sirik. Aku gak tahu nyembah keris kok. Loh, kapan saya nyembah keris gitu? Saya suka keris. Suka. Untuk apa? Koleksi. Gak ada niat lain koleksi. Disirik-sirikan. Saya punya akik banyak. Seneng kok. Seneng koleksi batu-batu akik. Orang tahu tak sembah. Orang tahu tak ngelus. Orang tahu. Ya mari digledek nang ngene tok baru ana masih. Tahu jalur-jalur kene lho. Sirik apane? Wong ini tak rendah-rendahkan, enggak tak sanjung-sanjung. Orang ziarah kubur sirik. Enggak pernah. Ayo kamu ziarah kubur yang mandi makame wali pun. Dimanapun apa ana wong donga ya kuburan. Apa ono? Ya wali. Ada. Ya Allah, ya Rabb. Nah, itu. Mintanya itu loh kepada Allah. Disirik-sirikan. Ini kebodohan tingkat tinggi nih. Kedunguan tingkat tinggi. Hati-hati. Jangan terjebak. Ngaji boleh. Ambil yang baik. Yang enggak baik-baik tinggalin ya. Mudah-mudahan manfaat. Ngopi pagi ini sampai di sini dulu. Nanti bahas lagi besok ya.
Oke.